tenaga yang kosong bisa bantu angkat sayur ke dalam tenda. Teman-teman KSP atau anak-anak muda orang yang kuat tolong angkat sayur ke dalam tenda dari 3 bed. Sementara kita yang lain kita tidak usah panik, tetap menggunakan masker. Terlebih anak-anak jangan berkeliaran terlalu jauh dari area posko ini. Sekali lagi bapak-bapak. Mandi. Kau yang baring apa? Pintu depan. Saya di sana bilang baring. Infonya itu ada sekitar 500. Hampir 500 jiwa. Mohon info ini apa kami evakuasi. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali mengalami erupsi pada siang hari ini. Tinggi kolom letusan teramati lebih dari 4.000 meter di atas puncak atau lebih dari 5.584 meter di atas permukaan laut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV, Franciscus, langsung dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Franciscus. Eva. Iya, Franciscus, bagaimana kondisi terkini di sana, Franciscus? Ya, Eva dan pemirsa, kami laporkan bahwa di 4.30 menit yang cukup dahsyat, yang dengan tinggi kolom abu mencapai 4.000 meter di atas puncak kawah, dan hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan evakuasi warga yang berada di bawah lereng Gunung Lewotobi laki-laki, tepatnya di Desa Hewa dan desa tetangga sekitarnya, kurang lebih 500-an warga. Dan hingga saat ini mereka dievakuasi dan melewati jalur zona merah yang artinya bahwa mereka juga terlihat di visual, mereka juga terjebak pada abu vulkanik. Dan hingga kami laporkan saat ini juga tim gabungan mereka menuju ke posko yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur, yakni di Kecamatan Titehena. Eva. Baik, untuk proses evakuasi selain tadi ada kendala terjebak abu vulkanik, apalagi kendala yang dialami oleh tim SAR gabungan? Ya, selain mengalami gangguan kendala terjebak dengan abu vulkanik, dan juga tim SAR juga mengalami gangguan hilangnya komunikasi. Artinya komunikasi telkom tidak berjalan. Artinya bahwa jaringan telekomunikasi itu yang Eva. Franciscus, sebelumnya ada 3 titik pengungsian ya. Saat ini apakah ada perkembangan penambahan titik pengungsian? Ya benar Eva, memang saat ini sebelumnya data yang kami terima, jumlah pengungsi yang tersebar di 3 titik posko, yakni di posko Kecamatan Titehena, dibagi 3 posko, yaitu posko Desa Lawalaga dan Desa Bokang dan juga Desa Konga, dan juga posko yang di sekitar 1.000 lebih yang mereka mengungsi di perbatasan Kabupaten Sika, tepatnya di Desa Hikon. Ini berjumlah kurang lebih 8.434 warga. Dan dapat kami pastikan bahwa jumlah pengungsi ini akan bertambah pasca erupsi susulan ini. Eva. Baik. Ada sekitar 8.000 pengungsi
yang tersebar di titik atau 3 titik posko pengungsian ya. Bagaimana dengan data korban? Fransiskus, tadi Anda sempat sampaikan ya ada tambahan korban meninggal dunia dari 9 orang menjadi 10 orang. Apakah ada perkembangan data ini, Fransiskus? Dan bagaimana juga dengan korban yang masih dirawat di rumah sakit? Ya, data yang mana kami laporkan tadi memang sesuai dengan rilis dari BNPB Pusat bahwa hingga saat ini total meninggal dunia berjumlah 10 orang dan 6 orang yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Namun barusan kami dapat laporan dari manajemen pihak rumah sakit Dr. Henrikus Fernandes Lartuka bahwa 2 orangnya sudah dipulangkan karena memang kondisinya sudah membaik. Namun 4 orang yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Dr. Henrikus Fernandes Lartuka karena memang kondisi mereka badan dan kaki masih terjadi luka bakar hingga masih melakukan penanganan yang serius. Baik, Fransiskus ditahan dulu pemirsa. Tadi kami sempat tayangkan visual saat tim Metro TV mengikuti tim BNPB untuk meninjau salah satu posko pengungsian. Ini adalah visualnya saat tim Metro TV bersama dengan tim BNPB menuju ke Lewolaga dari Sika. Namun tadi sempat ada laporan dari rekan kami Ardan Anugrah bahwa mereka terkendala jalur yang penuh abu vulkanik sehingga harus memutar jalur ke utara. Fransiskus, Anda bisa sampaikan untuk desa Lewolaga itu bagaimana kondisinya saat ini? Pasca erupsi dan erupsi susulan barusan siang tadi, hingga saat ini warga dan juga para pengungsi di desa Lewolaga mereka masih tetap beraktivitas seperti biasa, artinya mereka mulai menyiapkan diri untuk hingga saat ini mereka belum bisa dengan seperti biasa mereka kembali ke rumah mereka, namun pasca erupsi susulan ini mereka masih tetap berdiam di posko desa Lewolaga dan seperti biasa mereka tetap beraktivitas seperti mereka bersama keluarga dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun terkait dengan jalur Trans-Larantuka Momere, saat ini petugas Lantas Polres Flores Timur mereka menutup akses dari Larantuka menuju ke lewat Boru, mereka menutup dan dialihkan dari Jalan Wairunu ke Pantai Utara hingga ke Sabang Talibura, Kabupaten Sika. Baik, betul tadi sampaikan oleh Kapus Datin BNPB Abdul Bohari bahwa akses masuk sudah ditutup dari Larantuka dan Sika. Tetapi ini terbuka ya untuk bantuan. Bagaimana tadi Anda sampaikan sempat ada jalur ya yang diperbolehkan, di mana tepatnya? Ya, jalur yang bisa diakses itu adalah kalau dari Kabupaten Sika melewati Sabang Talibura lewat jalur utara sehingga sampai di Desa Bokan dan melewati Jalan Ilegerong hingga menuju ke kota Larantuka. Begitu pula akses dari Larantuka cuma lewat di Jalan Wairunu, Pantai Utara ke Kabupaten Sika. Artinya bahwa jalur utama dari Trans Larantuka, Nopo, Dunipali dan Boru untuk saat ini untuk sementara belum bisa diakses. Baik, Fransiskus ditahan dulu pemirsa, kami tampilkan visual pasca erupsi kembali Gunung Lewotobi Laki-Laki yang hari ini mengalami 2 kali erupsi pukul 13.55 dan 13.56. Yang Anda saksikan adalah saat proses evakuasi warga menggunakan truk-truk. Warga dievakuasi dari lokasi di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki pemirsa. Ada sekitar
Lebih dari 8.000 warga yang pengungsi, mereka tersebar di 3 titik atau 3 posko pengungsian. Proses evakuasi juga sempat dilakukan secara mandiri oleh warga, bahkan warga ada yang mengevakuasi diri secara mandiri dari jalur laut. Ini adalah visual saat proses evakuasi warga menggunakan truk yang dilakukan oleh tim gabungan. Kami terpaksa mengungsi karena ternyata kegempaannya naik kembali. Ada warga yang mengungsi dengan jalur laut, pemirsa, karena memang sulit akses evakuasi jalur darat. Sisi sebelah kiri adalah visual dari udara, pemirsa. Kondisi pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Terlihat jalur penuh dengan abu vulkanik. Ini pula yang menjadi salah satu kendala dalam proses evakuasi warga. Visual di sebelah kanan adalah visual saat tim gabungan mengevakuasi warga, termasuk warga yang sedang sakit. Warga lansia dievakuasi oleh tim gabungan menuju ke tempat yang lebih aman, termasuk posko pengungsian. Ada 3 posko pengungsian yang sudah disiapkan untuk menampung para pengungsi, warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Proses evakuasi masih terus dilakukan hingga sore hari ini, pemirsa, dengan menggunakan truk-truk. Franciscus, Anda masih bergabung? Ya, Eva. Sejauh ini bagaimana proses evakuasi warga di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki, Franciscus? Ya, Eva, dapat kami melaporkan bahwa pasca erupsi tadi dan hingga saat ini erupsi juga sudah mulai berhenti, namun abu vulkanik masih terus menyebar di wilayah lereng Gunung Lewotobi laki-laki. Namun tim SAR gabungan masih terus menyisir di desa yang dianggap zona merah dan terus melakukan evakuasi mulai dari orang dewasa, lansia, dan bayi balita. Baik, terima kasih Franciscus Gerardus. Nanti kami akan kembali bergabung dengan Anda, tetapi kami bergabung dulu dengan rekan kami Ardan Anugrah yang mengikuti tim BNPB. Ardan. Iya, Eva. Tadi Anda sempat terkendala, Ardan, saat menuju ke Lewolaga karena jalur penuh dengan abu vulkanik sehingga Anda harus memutar ke jalur utara ya. Bagaimana kondisinya saat ini? Nampak Anda sudah berjalan bersama dengan tim BNPB? Ya, Eva, memang saat ini kondisinya kami masih dalam perjalanan juga karena kami harus memutar begitu melewati jalur utara dari arah Maumere begitu untuk menuju ke arah Lewolaga. Karena di jalur yang kami berangkat yang pertama itu jaraknya begitu dekat dengan Gunung Lewotobi laki-laki. Ada sekitar 3 atau 4 kilometer dari Gunung Lewotobi laki-laki sehingga memang sangat dekat dan masih banyak sekali abu-abu vulkanik yang tebal begitu pasca dari erupsi di hari Minggu kemarin bahkan sampai hari ini. Dan karena memang letusan yang sangat besar terjadi pada pukul 13.55 waktu Indonesia Tengah tadi, kami tidak bisa melewati jalur tersebut kembali untuk bisa kembali mengarah ke desa Lewolaga dari arah Maumere ataupun juga dari arah Kabupaten Sika. Kami harus memutar agak jauh begitu dan memang cukup jauh
Dan saat ini memang kami masih ada di perjalanan untuk menuju ke desa Lewolaga. Durasinya mungkin sekitar 1 sampai 1,5 jam lagi untuk kami bisa tiba di wilayah sana. Namun kami akan coba terus untuk mencoba untuk mengakses daerah desa Lewolaga yang di sana memang masih ada posko pengungsian. Eva. Baik, jadi pemirsa saat ini jurnalis Metro TV Ardan Anugrah dan juru kamera Yohanes Bosco sedang bersama tim BNPB untuk menuju ke salah satu desa yang juga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki adalah desa Lewolaga. Dan tim kami sedang menuju ke salah satu titik di Puskesmas Lewolaga, butuh waktu sekitar 1 jam perjalanan karena jalur ini penuh dengan abu vulkanik sehingga mereka harus memutar ke jalur utara. Ardan, Anda juga sempat mengunjungi posko pengungsian di Sika. Bagaimana kondisinya? Tadi kami memang bertujuan langsung sejak pagi hari tadi di hari Jumat ini untuk menuju ke 2 posko pengungsian yang berada di Kabupaten Sika. Pertama kali kami langsung mengunjungi posko pengungsian yang berada di Desa Hikong, tepatnya di SDK Hikong, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dan di sana memang kondisinya sudah banyak pengungsi, bahkan terus bertambah, yang mana kami dapatkan informasinya juga para pengungsi yang ada di SDK Hikong ini tidak hanya pengungsi yang wilayah administratifnya ini Kabupaten Sika, tapi juga berasal dari Kabupaten Flores Timur. Nah, namun tadi dalam kunjungannya Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ini menyampaikan meskipun bukan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Sika, namun tetap dilayani begitu oleh PJ Bupati Kabupaten Sika dan tetap ditampung. Dan tugas dari pemerintah dalam hal ini BNPB akan terus melakukan fasilitas-fasilitas yang ada di posko pengungsian. Kami melihat memang sudah baik begitu fasilitas yang sudah dibangun. Kami juga sempat mewawancarai langsung para warga yang ada di sana. Hanya ada beberapa hal yang mereka minta untuk dimaksimalkan begitu, salah satunya seperti fasilitas toilet ataupun juga kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan matras untuk tidur. Namun kami melihat juga dari pihak BNPB masih terus mengirimkan bantuan logistik secara berkala, baik itu untuk kuantitas ataupun juga jenis barangnya ini masih dikirimkan. Kemudian kami menuju ke posko pengungsian yang kedua, yakni di gereja Kabupaten Sika. Memang di sana juga jumlahnya cukup banyak, dan di sana Kepala BNPB sudah langsung mengirimkan begitu, langsung menyaksikan secara langsung apa saja bantuan-bantuan ataupun juga fasilitas yang sudah diinstalasi ataupun yang dikirimkan oleh pemerintah dalam hal ini BNPB. Dan kami melihat juga memang tenda-tenda pengungsian, baik itu juga tenda dapur umum sudah dipasang. Namun ada beberapa hal yang menurut keterangan dari Suharyanto sendiri ini adalah wajar mengingat saat ini baru 5 hari pasca kejadian letusan besar kemarin di hari Minggu, sehingga masih butuh waktu lagi untuk bisa memaksimalkan fasilitas-fasilitas yang ada. Eva. Baik, terima kasih Ardan Anugrah untuk informasi Anda. Pemirsa, kita jeda dulu, breaking news Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi akan kembali usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.